Hai guys, balik lagi nih sama Angel di channel YouTube-nya AutoFam TV. Kali ini Angel balik buat nge-review salah satu mobil yang cukup besar. Ini mobil yang cocok juga nih buat dipakai buat keluarga kalian. Lihat nih, dari kuncinya juga udah gede ya, dan di sini udah kelihatan nih dari logonya Toyota kan. Sebelum Angel kasih cuplikannya, pastiin kalian udah like, comment, share, dan subscribe channel ini dulu ya. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Happier tonight. Happier tonight. Can't be waiting for you in the morning. I'ma leave without. Oke, ini dia nih guys mobilnya. Mobil Toyota Kijang Innova yang Q2.4 ya, tahunnya 2016. Ini yang diesel nih. Langsung aja kita mulai dari bagian depannya dulu. Untuk bagian depan nih, bagian depannya tuh cukup panjang juga ya. Mobilnya juga ke belakangnya cukup panjang. Di bagian kap mesinnya itu dia lakukannya ada di bagian samping. Jadi dia modelnya pakai begini gitu ya. Jadi tengahnya ini rata aja. Dan di bagian tengahnya ini dia pakai grillnya tuh ada aksen-aksen liskrumnya gitu. Tuh. Cuman dia liskrumnya tuh nggak narik sampai ujung sana ya. Di bagian tengahnya ini ada emblem Toyotanya. Ini lumayan besar juga. Dan dia ini perpaduannya warna abu-abu ya, bukan warna silver. Jadi ini warna abu-abu, terus ada liskrumnya, dan di bawahnya ini ada warna black glossy-nya. Jadi ini lumayan unik sih ya untuk bagian tampilan depannya nih. Untuk lampunya ini kita lihat. Untuk lampu dia udah pakai LED. Nah, ini ada LED ya. Terus dia udah ada projector headlampnya. Untuk lampu sen dia nggak di bagian headlampnya di utamanya sini ya, tapi dia di bagian bawah di samping si fog lampnya. Untuk fog lamp dia bentuknya bulat. Di sini ada tarikannya lagi. Ya, ada tarikan liskrumnya gitu. Nggak terlalu banyak sih, cuman dikit aja. Dia corner sensor juga udah ada. Nih di bagian sampingnya kanan kiri corner sensor. Untuk ground clearance tuh tinggi kan, jadi kalian gak perlu khawatir untuk beli mobil ini terus takut ngegesrok atau kayak gimana, karena mobil ini cukup tinggi. Untuk bagian depan kayak gitu aja. Kita cek nih untuk bagian engine-nya. Oke, kita lanjut nih untuk bagian mesinnya. Kita lihat dulu yang pertama di bagian atasnya ini dia udah dilengkapi sama peredam. Terus untuk bagian mesin dia juga udah dicat ngikutin warna bodinya ya, tuh warnanya warna putih. Untuk cc pasti dia 2400 karena ini kan tipe 2.4 diesel ya. Untuk powernya dia di 147 horsepower dan torsinya itu 360 Nm. Karena ini mesin diesel jadi bunyinya juga lebih berisik ya dibandingkan mesin bensin biasa. Untuk mesin sih kayak gitu aja ya. Sekarang kita coba aja cek bagian sampingnya nih. Tonight. Can't be waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. Every time we say goodbye. Oke, kalau tadi kita udah di bagian depan ya, sekarang kita cek nih untuk bagian samping dari Toyota Innova Q Diesel ini. Kalau dari bagian samping tuh, kalian bisa lihat kan kalau mobil ini tuh emang panjang karena dia tuh sampai baris ke belakang, baris ketiga ya. Kita mulai dulu aja nih dari bagian bannya dulu ya. Untuk ban, nih dia velgnya warnanya satu aja, dia bukan pakai two-tone polish, dia warnanya silver aja gitu. Untuk ukurannya dia di 215/55, untuk ring dia di ring 17. Ini corner sensornya ya, ada di bagian sini kelihatan kalau dari samping guys. Kita rada mundur ke bagian ini spionnya dulu. Untuk spion dia udah elektrik, tapi di spionnya ini dia bukan warnanya, bukan warna putih ngikutin body ya. Tapi warna ini warna liskrum gitu, jadi kalian bisa ngaca juga di sini karena ini mantul gitu ya guys. Di bagian bawahnya dia juga udah ada lampu sen sampingnya, dan lampu sennya ini cukup besar ya, cukup besar dan panjang.
Untuk bagian pintu, ini talang airnya dia pakai warnanya hitam gitu, black. Untuk pintu, dia handle pintunya warnanya list chrome juga dan dia udah smart entry. Di bagian bawahnya, di bagian bawah kaca dia ada tarikan list chrome-nya juga sampai belakang. Ya sampai sini ya. Tapi dia di bagian bawah aja, untuk bagian atas dia nggak ada. Di bagian bawahnya lagi, di sini ada list chrome-nya juga ya di bagian bawah. Untuk tangki bensin dia juga di bagian kiri. Untuk bagian samping sih mungkin gitu aja ya guys. Sekarang kita coba aja nih cek di bagian belakangnya kayak gimana. Kita next ke bagian belakangnya nih guys. Untuk bagian belakang nih kalian lihat dulu ya dari bentukannya. Ini bentukan Innova Q 2016 nih. Kalau dari belakang kayak gini, pasti kalian merasa ada yang berbeda kan? Ya, ininya tuh warnanya hitam gitu. Ini kayaknya bukan orinya sih ya, aslinya kayaknya nggak gini. Cuman ini udah diganti. Cuman jadi bagus aja sih, karena emang dari awal perpaduannya udah hitam sama putih. Jadi ya cocok-cocok aja gitu ya. Untuk bagian atas ini ada spoilernya, terus di sini ada high mount stop lamp-nya juga. Untuk antena di atas dia udah pakai antena model Hue juga tuh, kalian bisa lihat ya di atas. Wiper belakang udah lengkap. Di bagian tengahnya lagi, nih lagi-lagi ada emblem si Toyotanya cukup besar. Di bagian kirinya, di bagian kiri ada emblem Innova dan di bagian kanannya itu emblem Kijang 2.4Q. Untuk sensor belakang dia udah ada juga ya, 4 titik sensor. Kemudian ini juga udah dilengkapin sama kamera mundur. Kamera mundur dari bagian bawah sini. Nah, sekarang kita coba nih buka bagasinya. Kita kepoin gimana sih gede bagasinya. Untuk bagasi dia belum elektrik ya. Ya. Nah, ini untuk bagasinya itu space-nya cuma segini aja. Karena kursi belakangnya nggak dilipat. Jadi kalian cuma bisa naruh segini aja. Ini ada headrest-nya, bisa ditaruh di sini ya guys. Nah, tuh bagian belakang sih kayak gini aja ya. Ini kalau buat dongkrak ada di bagian kiri sini. Ini headrest-nya dicopotin dulu. Kalau di bagian bawah ini nggak ada apa-apaan, di bawah karpet ini nggak ada, karena ban serep kan ada di bagian bawah ya, di bagian kolong. Untuk bagasi sih kayak gitu aja, dia juga belum ada power back door ya, jadi kalian masih nutup ini pakai manual. Nah, jadi gimana guys? Kalian kan udah ngeliat nih eksteriornya masih bagus juga. Sebelum kita ngeliat kemewahan dari interiornya, pastiin yang belum subscribe, kalian subscribe dulu, oke? Oke guys, sekarang kita udah di bagian interiornya nih ya. Kalau baru masuk tuh kayak kelihatan mewah banget, karena yang pertama nih ya, di kursinya ini dia tuh pakainya warnanya kayak gini nih, kayak warna Thai tea. Tapi sayangnya dia itu belum electric seat guys, jadi kalian masih atur kursinya itu masih manual. Terus untuk slidingnya ini masih di bagian bawah sini ya. Tapi untuk kursinya sih dia udah kulit ya, ini udah jok kulit, mewah. Cuman itu aja sih, dia belum electric ya. Kita langsung aja nih masuk ke door trimnya dulu. Untuk bagian door trim, nah di bagian sini dia masih pakai hard plastik biasa. Terus di sini tuh di bagian bawahnya dekat handle pintunya nih, dia pakai warna list chrome, tapi di pinggirannya itu dia pakai warnanya black glossy gitu ya. Di bagian sini dia bagian armrestnya, bagian armrest samping dia pakai warnanya ngikutin warna jok ya. Nih, tapi di sini juga ada soft touch. Di sini ada buat nyimpen koin gitu, tapi itu bentuknya kayak turunan gitu, jadi kayak gimana ya, kocak aja sih, agak lucu gitu bentuknya guys. Untuk pengaturan kacanya nih ya, untuk kaca ini 4 kaca ini udah auto semua, kalian bisa pencet, jadi bukan di driver aja tapi 4 kaca ini udah auto ya. Sini ada tombol lock unlock sama tombol untuk lock kacanya. Ini juga untuk pengaturan spion, karena spionnya udah elektrik, kalian bisa atur di sini ya. Untuk bagian sampingnya, ini kalau kalian buka ada cup holder guys di bagian samping. Terus di sini tuh dia pakai warna ini, pakai aksen wooden panel gitu di bagian sini, tapi dia nggak glossy sih, cuman ya bagus aja. Tombol start stop engine ada di bagian kanan juga. Kalau bagian bawahnya ini untuk ininya ya, sensor parkir. Terus untuk bagian bawahnya ini untuk handle buat buka tangki bahan bakarnya di bagian kiri tadi, sama buat buka kap mesin. Kalau bagian bawah sih kayak gitu aja ya. Kita lanjut aja nih untuk bagian setirnya dulu ya. Oke, ini untuk bagian setirnya.
Ini empuk banget sumpah pas dipegang guys. Jadi setir ini dia udah dilapisin kulit, tapi tuh di sini ada aksen-aksen jahitan-jahitannya gitu, jadi kayak kelihatan lebih mewah sih. Nah, nggak lepas dari aksen wooden panel, di sini juga ada ya di bagian atasnya. Terus untuk pengaturan dari setir ini dia tombol-tombolnya udah lumayan lengkap ya, karena di bagian kiri ini buat telepon, terus ini untuk mode hold-nya, terus ini untuk volume kalian bisa atur sini, jadi kalau lagi di jalan tuh nggak susah-susah gitu ya. Untuk bagian kanannya ini untuk ini di tampilan speedometer, untuk bagian tengah ini information ya, kalian bisa atur di sini. Nih untuk settingnya kalian bisa pencet tuh range after reset, hold to reset, terus kilometernya ini masih 55.000 ya. Kalian bisa atur semuanya di sini. Untuk back kalian bisa back juga di sini. Kalau tampilan speedometernya sih biasa ya guys, bulat gitu. Ntar kita tunjukin di footage. Nah, kita coba nih atur untuk setirnya. Untuk pengaturan setir, dia udah tilt dan teleskopik. Jadi kalian bisa atur nih sesuai kenyamanan kalian waktu nyetir. Untuk bagian kiri ini untuk pengaturan wiper, dan bagian kanannya ini untuk pengaturan lampunya ya, lampu jauh, lampu sen kayak gitu. Kita langsung masuk lagi nih ke bagian head unitnya dia. Oke, kita masuk nih ke bagian tengah di head unitnya ya. Untuk head unit, dia tampilannya udah gede banget nih layarnya. Jadi puas gitu ya. Di sini dia udah touchscreen, dan kalian kalau ngelihat ini bisa kalian atur nih ya. Ini kita ke menunya. Nah, di sini ada banyak pilihannya guys. Ada pengaturan app menu, radio, disk, media, web browser, telepon, bluetooth, HDMI, iPod, kalian udah bisa, DM player, Miracast, MirrorLink, foto, Toyota Move, iAuto Store, info mobil, bantuan suara. Kalian bisa atur semuanya di sini. Nah, ini kalian bisa pencet juga ya. Ini untuk back-nya, terus volumenya. Jadi selain di setir, kalian bisa atur juga di sini. Terus kalau kalian buka ini untuk HDMI sama USB ya, kalian bisa colok di sini guys. Untuk bagian head unit sih gitu aja ya. Terus di bagian atasnya ini tombol untuk lampu hazard. Di sini tuh dia pakainya warnanya black glossy gitu ya. Dan di bagian lampu hazardnya ini dia ada jamnya guys. Ini kan bisa atur hours, minutes kayak gitu ya. Ini sekarang jam 11.13. Jadi ini masih berfungsi juga. Untuk AC ini masih dingin serius guys. Pengaturan AC-nya di sini. Kalau misalnya menurut kalian kurang dingin, kalian bisa naikin aja fan-nya, ini tinggal diputer ya. Kalau kedinginan ya tinggal diputer ke kiri, dikecilin. Untuk AC dia udah auto. Ini fan-nya kalau kalian mau matiin bisa. Untuk rear AC, front AC, kalian bisa atur semua di situ ya. Untuk bagian bawahnya ini eco modenya, terus power mode, ya kan? Terus di bagian bawahnya ini ada penyimpanan kecil, bisa ditaruh dompet juga nih. Di sini ada penyimpanan kecil untuk koin-koin. Di sini sih lebih ke koin-koin ya. Untuk persneling dia ada di bagian bawah sini. Untuk transmisi dia otomatis ya. Jadi ini yang otomatiknya, bukan yang manual. Di sini ada cup holder lagi. Ini sebenarnya kuncinya harusnya taruh sini ya. Cup holder di sini ada satu. Untuk rem tangan dia belum elektrik. Nih masih manual ya. Bagian tengah armrestnya dia udah soft touch. Dan kalau kita buka, nah nggak ada apa-apanya. Ini cuma ruang penyimpanan kecil gini aja, tapi ini bisa kalian gunain buat naruh-naruh handphone, chargeran biar rapih ya. Bisa kalian taruh di sini. Kita next ke bagian dashboardnya nih. Untuk dashboard, nah di bagian atas ini di ABS airbag-nya dia belum soft touch ya, dia masih pakai hard plastik ini. Di bagian bawahnya lagi-lagi tuh dia pakai aksen wooden panel gitu, tapi ini belum glossy ya. Ini kalau kita buka, nah ini ada laci pertama. Ini lacinya yang nggak terlalu besar kalau yang pertama. Di sini juga ada cup holdernya, jadi kanan kiri ada ya. Jadi nggak perlu berebutan guys. Di bawahnya lagi, ini ada laci yang lebih besar. Tuh, ini masih ada remote-nya juga. Terus bukunya ada tuh, bukunya ada lengkap pokoknya lah ya guys. Untuk bagian depan sih kayak gitu. Terus kalau di bagian atasnya, ini kalian buka. Nah, ini ada tempat penyimpanan kacamata. Terus ini untuk lampunya. Tuh, lampunya. Cuman kayak gitu aja sih ya bagian atas. Tapi di sini tuh dia ada ininya nih, ambient light-nya. Jadi kayak lebih terkesan elegan gitu. Untuk ininya, kalian buka, ini ada kacanya. Dan dia udah otomatis ya lampunya nyala pas dibuka. Untuk
spion pengaturannya. Cuman kayak gini aja. Kayak gitu aja ya guys. Oh iya, Angel lupa nih ngasih tauin, di bagian pintunya dia ada Twitter kecilnya gitu. Di kanan kiri ada sih ya. Cuman dia kayak gini dibentukannya. Untuk bagian depan sih mungkin kayak gitu aja. Kita coba aja nih duduk di bagian penumpang belakang. Oke guys, next kita ke bagian penumpang baris keduanya dulu. Untuk baris kedua, dia kursinya udah dipisah gitu modelnya. Jadi kalau bagian tengah tuh kalian cuma bisa duduk berdua aja ya. Tapi ini tuh kayak lebih enak aja gitu. Kayak lebih nyaman kan. Kita mulai aja dulu nih ya. Untuk legroom dia tuh luas banget. Tuh, legroomnya tuh masih luas banget kan guys. Dari tadi kursi bagian depannya kan udah diatur. Tapi untuk pengaturan ini juga sama ya, dia belum elektrik. Kalian bisa atur di bagian sampingnya sesuai kenyamanan kalian aja. Untuk headroomnya juga masih cukup aman, masih ada 1 jengkal. Nah, kita lanjut, di bagian depannya ini ada meja kecilnya gitu. Ini maksimal 10 kilo ya, kalian bisa kalau misalnya kayak lagi sarapan, kelupaan kan nggak sempet di rumah, kalian bisa taruh di sini. Terus ini buat cup holdernya, atau mau naro buku gitu misalnya lagi belajar, kalian bisa juga ya di sini, jadi kayak lebih praktis. Kalau nggak mau dipakai ini bisa dilipat aja, tuh bisa dilipat jadi kalian punya ruangan yang lebih luas lagi. Di bagian belakang juga ada pocket belakangnya ya, ini lengkap. Kita masuk ke door trim. Kalau untuk door trim sama sih, hampir sama kayak yang di depan, dia tuh belum soft touch. Terus di sini dia ada aksen warna silvernya gitu. Untuk pengaturan kaca dia udah auto, dan di bagian bawahnya itu dia ada cup holder lagi dan door pocket kecil. Ya kan, kayak gitu aja sih. Kalau door trim ya hampir sama semua. Ini ada pegangan. Semuanya ada 4 ya. Bahkan sampai belakang tuh ada, jadi ada 6. Nah ini untuk bagian atasnya nih ya, kalian lihat ya. Ini tuh kalian bisa atur AC-nya, terus fan-nya kalian bisa atur di sini. Jadi kalian kalau di belakang kalau kedinginan atau kepanasan kalian bisa atur aja nih sendiri ya. Di sini juga ada ambient light-nya, terus kalian bisa atur brightness-nya nih. Ini kalian kecilin aja nih, makin kecil makin gak kelihatan kan. Ini kalau kalian tinggiin tuh makin kelihatan tuh warna birunya guys. Ini warnanya warna biru gitu, tapi dia untuk ambient light dia nggak sampai belakangnya, cuma di bagian sini aja. Tapi di bagian kanan kiri dia ada lampunya. Terus di bagian tengah ini juga ada lampunya guys, jadi ini nggak pelit nih kalau ngasih lampu. Terus ke bagian tengahnya nih, di bagian bawahnya ini ada power outlet 12 volt. Jadi selain di depan, tadi di bagian depan, di sini juga ada power outletnya 12 volt ya. Terus kalau bagian tengah ini dia modelnya agak naik gitu sih ke bagian belakang. Coba kita duduk aja nih di bagian belakang kayak gimana ya guys. Oke, ini udah di kursi bagian belakang ya, ini di baris ketiga, baris yang terakhir. Untuk kursi sih dia sama nyamannya ya. Cuman di bagian belakang ini emang legroomnya itu nggak terlalu luas. Tapi nah gini aja sih, mepet aja gitu. Cuman mungkin kalau buat orang yang lebih kecil masih muat kali ya. Untuk bagian belakang sih bisa duduk 3 orang, cuman mungkin lebih nyaman duduk berdua aja karena ini nggak terlalu luas. Tapi kalau di bertiga juga bisa sih, karena tengahnya kan kosong ya guys, jadi kayak bisa selonjoran gitu. Untuk bagian kiri ini ada ininya, ada buat cup holdernya untuk bagian kiri ya, tapi dia nggak macem-macem sih ya. Untuk tetap menjaga keselamatan, ini seat belt selalu ada ya guys. Bagian atas dia cuma ada AC aja, dia nggak ada lampu. Mungkin untuk bagian belakang gitu aja. Oke, jadi gimana nih guys? Kan udah ngeliat eksterior interior dari mobil ini ya. Untuk pajak mobil ini per tahunnya itu sekitar 5 jutaan, tapi ini tuh pajaknya udah panjang sampai tahun depan. Untuk yang pengen tahu bulannya bulan apa, kalian bisa cek aja nanti atau bisa chat di Angel, nanti Angel kasih tauin nomornya ya. Untuk OTR mobil ini sendiri itu di angka, kalau cashnya itu 300, kalau untuk kredit itu di 200-an ya. Untuk harga pastinya kalian bisa langsung cek aja di website kita di www.autofam.net, atau kalian bisa langsung WA ke nomor Angel di 0813 8787 6800. Buat kalian yang nanya mobilnya masih bisa nego atau enggak,
masih bisa, tapi kita nego di tempat ya guys. Jadi kalian cek unit, sekalian kita nego di tempat. Nah buat kalian yang tertarik, kalian bisa langsung datang juga ke showroom kita di Mangga 2 Square ataupun di showroom Cibubur. Oke guys, sekian informasi untuk mobil Toyota Innova Q 2016 ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Bye!